Dan hari ini Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan bos pelayaran di Jakarta Utara. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara dengan menghadirkan pelaku. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Rio Cornelianto dan Fatan Jauhar. Widya, bagaimana perkembangan jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan di TKP hingga saat ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, setelah kepolisian menangkap 12 pelaku dari kasus penembakan seorang pengusaha di Ruko Royal Gading Square Kelapa Gading Jakarta Utara ini, hari ini kepolisian melakukan rekonstruksi dari di tempat kejadian perkara dan dapat lihat bahwasanya di TKP ini sudah diberi garis polisi dan bahkan TKP ini sangat dijaga, dan di TKP sendiri ini masih ada bercak darah dari korban, dan karena memang korban yang diketahui adalah seorang pengusaha pelayaran berusia 51 tahun ini tewas pada 13 Agustus lalu akibat 5 luka tembakan, yakni 2 tembakan di bagian kepala dan juga 3 tembakan di bagian dada dan juga perut. Dan untuk rekonstruksi yang akan diadakan hari ini oleh pihak dari kepolisian sendiri, dari 12 pelaku yang sudah ditangkap, rencananya yang akan melakukan rekonstruksi adalah 2 orang tersangka yang memang menjadi eksekutor pada saat penembakan, yakni dengan inisial DM sebagai pelaku penembakan dan SY yang saat itu membonceng DM dan juga membawa kendaraan untuk segera kabur. Jadi dalam penembakan pada 13 Agustus lalu, DM ini melakukan penembakan ini menggunakan senjata api berlaras pendek yang dinilai seharga 20 juta rupiah. Jadi untuk penangkapan 12 pelaku sendiri ini semuanya memang tidak ditangkap di Jakarta, namun 8 tersangka ini ditangkap di daerah Lampung. Jadi untuk tersangka sendiri ini diketahui dari CCTV yang memang terpasang di beberapa lokasi kejadian perkara ataupun di sekitar ruko ini. Dan untuk rekonstruksi hari ini memang dinyatakan oleh saksi bahwasanya pada saat penembakan tersebut korban memang berjalan kaki dari kantornya menuju ke rumah untuk makan siang. Jadi beberapa saksi juga menyatakan bahwasanya pada jam makan siang atau sekitar pukul 1 memang lokasi di ruko ini tampak sepi, dan juga dinyatakan oleh tersangka sebelumnya bahwasanya memang untuk melakukan penembakan ini sudah jauh-jauh hari merencanakan dan juga memang sudah mengintai korban sejak lama. Cikal. Ya, informasi sebelumnya ini pelaku utama atau otak dari pembunuhan berencana ini diancam hingga hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena memang dianggap ini adalah pembunuhan berencana. Lalu pasal-pasal apa saja yang dikenakan untuk para pelaku ini? Ada 12 ya, karena perannya berbeda-beda. Bagaimana pasal yang dikenakan, Widya? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang terkait dengan kasusnya yang merupakan pembunuhan berencana, mereka ini dijerat dengan pasal 338 dan 340 terkait dengan pembunuhan berencana, dan juga memang baik itu eksekutor maupun juga otak dari penembakan ini berbeda-beda hukumannya, yakni antara lain ada yang hukuman penjara 20 tahun, kemudian hukuman pidana seumur hidup dan hukuman pidana mati yang paling tinggi. Dan untuk motif dari pembunuhan sendiri ini dari hasil evaluasi dan juga dari hasil analisis Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Utara menyatakan memang otak dari pembunuhan ini adalah karyawannya sendiri, yaitu yang bernama Nur Lutfiah, yang mana sebelumnya Nur Lutfiah ini merupakan admin atau yang mengurusi soal keuangan di perusahaan korban sendiri, yakni di PT Dwi Putra Tirta Jaya. Dan dinyatakan memang oleh otak dari pembunuhan ini sendiri menyatakan bahwasanya memang sebelumnya sempat merasa sakit hati dengan korban dan juga memang sempat terjadi masalah, ya ini terlibat dalam kasus penggelapan pajak, dan bahkan untuk korban sendiri ini bersedia untuk membayar pembunuh bayaran ini sebesar 200 juta rupiah. Dan memang untuk
pelaku sendiri ini cukup banyak, Cikal, ada sekitar 12 pelaku karena memang dalam kejadiannya mereka membagi-bagi tugas, ada sekitar 2 orang untuk eksekusi, kemudian ada 3 orang untuk mempersiapkan senjata dan ada 7 orang untuk mempersiapkan perencanaan pembunuhan. Jadi pada saat ini kami dan beberapa teman-teman media lainnya masih menunggu untuk dilakukannya rekonstruksi pada siang hari ini, dan dari kepolisian sendiri ini sudah mempersiapkan olah TKP untuk melakukan reka ulang kejadian. Cikal. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Widya Anggita dan juru kamera Rio Cornelianto dan Fatan Jauhar langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.